Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang pria sederhana bernama Liu Jinsi. Semua orang menganggapnya orang biasa, seorang suami, seorang ayah, seorang pekerja yang tak pernah membuat masalah. Tapi, itu sebelum dua bandit berbahaya datang ke desa itu. Dan dalam hitungan detik, Liu Jinsi menunjukkan kemampuan bertarung yang mustahil dimiliki orang biasa. Apa yang sebenarnya disembunyikan pria ini? Siapa jati dirinya yang sebenarnya? Hingga seorang detektif mulai curiga bahwa Liu Jinsi bukan hanya sekedar warga desa. Selamat datang di Fun Story, dan inilah awal dari misteri besar ketika masa lalu seorang ahli bela diri legendaris mulai terkuak dalam film Wuxia. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria sekaligus ayah yang memiliki istri dan 2 orang anak, dan pria itu bernama Liu Jin. 我数到3我就拔了。雪天，别害怕啊，一下子就好了。 Liu sendiri bekerja sebagai seorang pembuat kertas di desanya. Kehidupannya pun sangat normal layaknya penduduk desa pada umumnya. 这根草，昨天去。 Suatu hari saat dirinya sedang memperbaiki kertas di sebuah toko kelontong, tiba-tiba ada 2 orang buronan kejam yang datang ke sana. Kedua buron tersebut bermaksud untuk memalak si penjual toko kelontong tersebut. 酒来了，酒来了！我们这个酒，村里可有贵妇？ 是拉银子的。 有陈碟吗？ Namun karena si penjual menolak, dia dan istrinya pun dianiaya hingga mau dibunuh oleh salah satu buron tersebut. Liu yang bersembunyi di belakang meja nampak ketakutan dan sedikit gambling. Apakah akan menolong atau tidak? Entah bagaimana caranya, Liu yang polos hanya menghindar dan bertahan dari kedua buron tersebut. Tapi anehnya, mereka berdua tewas di tempat, tanpa terlihat perlawanan sedikit pun dari Liu. Tak lama pihak kepolisian pun datang dan memeriksa tempat kejadian perkara. Pria ini bernama Bai Jiu. Dia merupakan semacam detektif pada waktu itu. Bai Jiu pun mulai memeriksa TKP dan menemukan sebuah fakta, di mana kejadian tersebut bukanlah sesuatu hal yang kebetulan. Bai Jiu memiliki sebuah hipotesis atau praduga sementara, di mana dia yakin bahwa Liu bukanlah orang yang sembarangan. 处死了！是啊， 赶紧安排安排，我要见见这个。 Bai Jiu pun mulai menginvestigasi penduduk setempat guna mengumpulkan informasi mengenai sosok Liu ini, dan didapatkanlah sebuah kesimpulan bahwa Liu adalah seorang pendekar sekaligus ahli pembunuh. Di sisi lain, Bai Jiu sendiri ternyata memiliki tubuh sekarat, karena di masa lalu Bai Jiu pernah diracuni oleh seseorang pelaku kejahatan yang meracuni makanannya. Sehingga seumur hidupnya Bai Jiu harus membuat tubuhnya bertahan hidup dengan cara menusukkan jarum tepat di titik tertentu guna mengendalikan racun yang ada dalam tubuhnya. Dengan semua informasi dan keyakinan yang dimilikinya, Bai Jiu pun meminta izin kepada Liu untuk mengikuti aktivitasnya guna memperkuat asumsinya. Alhasil, satu persatu bukti pun mulai ditemukan. 连东升的，我想你是一力竭力。
拼命抱着他，然后他就把我摔了。自己人看自己人哦。啊，是的，是的。我也不知道发生什么事了。魂惊全身，是你来得早，顺水推舟。你点了他的云门穴。你让谁呀？可是我也不会水。Di mana saat Baiju berjalan, Baiju melihat sebuah fakta menarik bahwa ternyata cara bernafas Liu lebih efisien dan teratur dibanding orang pada umumnya. Lalu saat melewati jembatan, Baiju dengan sengaja membuat Liu terjatuh ke bawah sungai. Dan lagi-lagi ditemukan sebuah fakta menarik, di mana Liu mampu meringankan badannya dan tertahan pada sebuah ranting pohon. Liu dan warga sekitar pun menganggap itu hanya kecelakaan dan melupakan kejadian tersebut. 这就是姻缘了。啊，多加一点吧，多吃一点啊。Singkat cerita, saat mereka sedang mengobrol lebih intens, akhirnya Liu buka suara mengenai masa lalunya. Liu bercerita bahwa 10 tahun lalu, dirinya pernah membunuh seseorang dengan parang di tempat pemotongan hewan milik ayahnya. Kala itu dia melakukannya karena disuruh oleh ayahnya sendiri. Kemudian dia dipenjara beberapa tahun hingga dirinya bebas. Dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang pembunuh di masa lalu. Namun kini dia sudah berubah dan punya kehidupan yang baru. Berharap Baiju percaya dengan semua alibinya. 而后，立一位达成人之年，凡无足子弟，刘方正。Baiju kembali menemukan sebuah fakta baru, di mana saat Liu sedang bersama para warga, hanya Liu saja yang tidak dihinggapi oleh seekor lalat, yang secara logika itu sangat aneh. Baiju pun berasumsi bahwa Liu dikelilingi oleh energi Qi yang ada dalam tubuhnya, dan energi sebesar itu hanya dimiliki oleh para praktisi bela diri tingkat tinggi atau semacam pendekar. 你是说他会杀我灭口？ Baiju yang justru semakin curiga kemudian menemui salah satu temannya yang merupakan seorang polisi, dengan tujuan untuk menanyakan informasi mengenai pembunuhan di tempat potong hewan 10 tahun yang lalu. Dan faktanya, semua yang diceritakan oleh Liu bertolak belakang dengan kenyataannya, di mana pemilik tempat pemotong hewan tersebut dibunuh bersama anaknya, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Liu berbohong. 但你不是屠夫的儿子，你是杀了屠夫一，你弟就失踪10年。 Setelah mengingat dan mencari informasi lebih dalam, akhirnya ditemukan bahwa Liu adalah anak seorang ketua kelompok pembunuh paling kejam saat itu, yang bernama Tiamdong. Karena sangat mustahil untuk menangkapnya sendiri, Baiju pun pergi ke kota untuk bertemu dengan pihak berwajib dan beberapa hakim bahwa dirinya berhasil menemukan buronan paling dicari, yaitu Tianlong. Namun karena tidak adanya bukti, mereka pun menolak membantunya. Dengan putus asa, Baiju pun kembali ke desa Liu untuk menunggu sembari berpikir bagaimana cara mengungkap identitas Liu yang sebenarnya. Di sisi lain, salah satu hakim yang didatangi oleh Baiju
ternyata adalah salah satu orang yang kenal dekat dengan organisasi pembunuh tersebut. Sedikit penjelasan bahwa kelompok pembunuh ini bukanlah sebuah organisasi atau kelompok pembunuh bayaran atau organisasi biasa, melainkan sebuah organisasi atau klan yang semua anggotanya adalah pendekar terlatih yang hampir memiliki kemampuan di atas pendekar pada umumnya. Namun faktanya kemampuan mereka jauh di bawah kemampuan Liu yang memang anak dari ketua organisasi tersebut. Setelah mengetahui keberadaan anaknya, si ketua pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Liu pulang. Itu pun kalau bisa. Tang Long回来. Singkat cerita, di desa itu diadakan sebuah perayaan. Tiba-tiba datanglah dua anggota dari organisasi tersebut. Mereka memaksa Liu untuk mengaku bahwa dirinya adalah Tianlong. Namun Liu bersikeras bahwa dirinya adalah Liu Ying. Si wanita pun membunuh salah satu warga agar Liu mengaku. Dan akhirnya dia menunjukkan identitas aslinya yang sebenarnya. Untuk mencari aman, Liu pun menggiring si wanita untuk bertarung di sebuah kandang kerbau yang tak jauh dari sana. Yang pada akhirnya dimenangi oleh Liu. Liu pun pulang ke rumah dengan rasa bersalah karena sudah menyembunyikan identitasnya selama ini. Di situ dia pun menceritakan titik balik di mana dia akhirnya bertaubat. Saat itu dia melihat seorang anak dari pemilik tempat jagal tersebut menangis. Hal tersebut membuat sisi humanis dalam diri Liu akhirnya muncul dan memutuskan untuk hidup normal. Singkat cerita, dikabarkan bahwa organisasi atau kelompok pembunuh tersebut akan mendatangi desa mereka untuk membawa Liu pulang. Karena takut, semua warga termasuk istri dan anak Liu pun direlokasikan sementara ke sebuah bukit. Di sisi lain, Bai Jiu akhirnya simpati kepada Liu dan bekerja sama dengan Liu untuk mengatur sebuah rencana. Rencana tersebut adalah dengan memalsukan kematiannya menggunakan teknik jarum yang dikuasai oleh Bai Jiu. 我就是要你先进但兵时期，忘记呼吸和心跳完，但要骗过72地煞。是你们害死了唐龙！ Namun rencananya tersebut harus gagal tak kala Liu tersadar tepat saat para anggota klan sudah mengepungnya. Tak diduga Liu memutuskan untuk memotong tangannya sendiri dengan maksud untuk keluar secara resmi dari klan tersebut. Hingga akhirnya para anggota pun menganggap Liu mati dan meninggalkannya. 我弟唐龙去世了，驾！他叫小天的儿子。 谁是唐龙的儿子？ Berharap semuanya selesai,
Tak diduga sang ketua atau ayah angkat Liu sudah berada di rumahnya bersama anak dan istrinya. Tujuannya adalah untuk membuat Liu menyesal telah meninggalkannya dan organisasinya. Caranya dengan mengintimidasi keluarganya untuk membuat Liu emosi, hingga akhirnya terjadilah sebuah pertarungan spektakuler di antara mereka berdua. Ternyata si ketua ini memiliki energi ki yang sangat tinggi, hingga bisa memusatkan energi tubuhnya agar kebal terhadap senjata tajam. Di sisi lain, Bai Jiu diam-diam memperhatikan pertarungan mereka dari jauh. Kemudian masuk ke bawah rumah untuk memberi bantuan kepada Liu dengan cara menggunakan jarum miliknya. Tak diduga, hal tersebut diketahui oleh ketua, hingga Bai Jiu harus menerima pukulan One Punch Man darinya. Saat si ketua akan melayangkan eksekusi terakhirnya, tiba-tiba Bai Jiu melompat dan menusukkan jarum yang lebih besar, hingga akhirnya si ketua harus tersambar halilintar yang kekuatannya mampu membumi hanguskan tubuh ketua. Bai Jiu pun akhirnya tewas akibat pukulan keras yang dilayangkan oleh si ketua. Liu dan keluarganya sendiri pun melanjutkan kehidupannya dengan normal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk cerita lainnya yang lebih seru. Sampai jumpa di konten selanjutnya.